Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Darmawan dari kelas 4E Manajemen dengan NIM 2103 102118. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan UAS dengan lisan dari mata kuliah Ilmu Filsafat yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti SE SPD MAK. Baik, untuk soal yang pertama mengenai etika. Etika merupakan ilmu cabang filsafat yang membahas mengenai nilai moral, baik ataupun buruk, atau sering disebut dengan juga filsafat moral. Membicarakan tentang tindakan-tindakan keseharian dalam hubungan antar manusia. Dan menurut Caspbergen dalam buku Sejarah Filsafat Yunani, etika adalah nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya untuk metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mencari berbagai hakikat dari segala yang ada. Metafisika bertugas mencari kedudukan yang mutlak dalam konteks keseluruhan yang ada. Dan dalam antologi menurut Ibnu Sina, metafisika adalah ilmu mengenai tentang keberagaman. Seperti Tuhan adalah pertama dari segalanya, sehingga metafisika mempelajari untuk membuktikan keberadaannya adanya Tuhan yang didasarkan pada penalaran manusia. Untuk berikutnya estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang unsur keindahan ataupun yang indah yang terdapat di dalam alam ataupun sebuah karya seni. Dan untuk logika adalah cabang filsafat yang dimana kegiatan, tindakan ataupun pemikiran yang didasarkan pada rasional di dalam diri, membicarakan aturan-aturan berpikir atau berpikir secara rasional. Dan untuk menurut logika Aristoteles, sistem berpikir deduktif yang dianggap sampai saat ini sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Selanjutnya monoisme. Monoisme adalah perwujudan dari ajaran hukum alam yang memandang hukum sebagai suatu yang berlaku umum ataupun abstrak, serta berlaku di mana-mana dan berlaku satu hukum bagi seluruh umat manusia di dunia. Untuk selanjutnya dualisme. Dualisme adalah hukum internasional dan nasional yang dua sistem hukum yang terpisah tidak saling memiliki hubungan superioritas ataupun subordinasi. Dan teori ini secara umum dikemukakan oleh René Descartes yang berpendapat bahwa budi adalah substansi non-fisik dengan kesadaran dan membedakannya dengan otak sebagai kecerdasan. Selanjutnya pluralisme adalah terdiri dari dua kata, plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman, atau secara luas adalah paham yang mengenai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat sehingga kita dapat menerima segala perbedaan keunikan tentang masing-masing. Selanjutnya adalah metarealisme adalah paham di dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dikatakan benar-benar ada adalah materi, yang pada dasarnya semua hal terdiri dari materi dan fenomena adalah hasil dari materi. Yang pada dasarnya semua hal terdiri dari materi, bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan ataupun materi mereka, tetapi keadaan sosial yang menentukan kesadaran mereka. Dan itu menurut Karl Marx. Selanjutnya determinisme
Determinisme adalah posisi filosofis di mana semua peristiwa fisik ataupun mental, termasuk perilaku manusia, merupakan hasil yang diperlukan dari penyebab insiden atau beberapa keharusan yang tidak terelakkan. Jika menurut KBBI, yaitu paham yang menganggap setiap kejadian atau tindakan itu menyangkut jasmani dan rohani. Selanjutnya naturalisme. Naturalisme adalah naturalisme ada beberapa pengertiannya, akan tetapi naturalisme paling banyak dikaitkan dengan ilmu seni ataupun sastra, yang dimana usaha untuk menampilkan objek secara natural ataupun nyata sesuai dengan objeknya, dengan pandangan sesuai kodrat, dengan penekanan pemandangan ataupun alam. Selanjutnya spiritualisme. Spiritualisme adalah ilmu filsafat mengenai kepercayaan ataupun praktek-praktek yang berdasarkan karakteristik dari sistem pemikiran manapun yang meyakini eksistensi dari realitas imaterial yang tidak bisa diserap oleh indera ataupun bersifat gaib. Selanjutnya hedonisme. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan dari seseorang untuk tujuannya. Untuk hedonisme terdapat 3 aliran, yaitu Stoicisme, Epikureanisme, Utilitarianisme. Dan selanjutnya filsafat mengenai utilitarisme merupakan teori etika norma yang menentukan bahwa kebaikan adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu secara keseluruhan. Selanjutnya filsafat barat adalah ilmu mengenai akal budi yang tertekan pada pemikiran rasional sebagai pusat kodrat sebagai manusia. Sedangkan untuk filsafat Islam adalah suatu kajian sistematis terhadap kehidupan mengenai alam semesta, perilaku, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan mengenai politik yang dilakukan di dalam peradaban muslim yang menyangkut ajaran muslim. Selanjutnya untuk filsafat timur, yaitu menekankan pada hati daripada akal budi, sebab di dalam hati dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan akal budi dan intuisi serta inteligasi tentang perasaan. Selanjutnya filsafat politik. Filsafat politik adalah teori politik, cabang ilmu filsafat yang mempelajari tema-tema seperti demokratis, politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak berpendapat, hukum, pemerintahan, juga penegakan hukum secara oleh otoritas. Untuk filsafat hukum adalah ilmu filsafat yang membicarakan mengenai hukum atau ajaran dan apa tujuannya, mengapa dia dibuat, mengapa orang itu harus tunduk terhadap hukum. Selanjutnya filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila yaitu karena Pancasila mengandung suatu pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan sistem tersebut yang menjadi cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dan digunakan sebagai pedoman pandangan hidup suatu bangsa dan bernegara ataupun berbangsa. Dan yang terakhir, filsafat sejarah. Filsafat sejarah dibagi menjadi 2, yaitu sejarah spekulatif dan sejarah kritis.
Sejarah spekulatif yaitu sejarah yang di bidang filsafat mengenai tentang signifikan hasil yang didapat dari masa lalu jika ada hal itu dari sejarah manusia. Untuk filsafat kritis, yaitu aspek atau teori dari disiplin ilmu sejarah yang akademis dan berkaitan dengan permasalahan seperti asal-usul bukti mengenai tentang sejarah yang ada. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.